Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pengendalian penyakit tanaman dengan peraturan dan kultur teknik serta tanaman tahan. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Dafa Fatur Rahman, NIM 159, lalu ada Naila Sabita Conbul, NIM 176, lalu ada Clarissa Seladiva, NIM 178. Berikut adalah rumusan masalah presentasi kami. Yang pertama adalah pengelolaan dengan peraturan, pengelolaan secara kultur teknis, pengelolaan dengan tanaman tahan. Yang pertama ada pengelolaan penyakit tanaman dengan peraturan. Pengendalian penyakit tanaman dengan peraturan adalah suatu teknik pengendalian yang menggunakan peraturan dan undang-undang dengan tujuan untuk mencegah masuknya atau menyebarnya jasad-jasad pengganggu tanaman dari suatu negara ke negara lain atau dari wilayah satu dengan wilayah lain. Pengendalian dengan peraturan terdapat dua macam. Yang pertama ada eradikasi, lalu ada karantina tumbuhan. Eradikasi pengertiannya itu tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tanaman, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu. Tindakan yang dilakukan eradikasi antara lain menghancurkan atau menginaktifkan patogen penyebab penyakit setelah berada di suatu daerah, lalu disinfeksi tanah dan peralatan yang digunakan, atau fumigasi, solarisasi, desinfektan. Ketentuan eradikasi meliputi yang pertama, eradikasi dilakukan terhadap OPT yang serangannya sangat berbahaya dan sifat penyebarannya sangat cepat, serta belum ada teknologi pengendaliannya yang efektif. Lalu yang kedua, eradikasi dilakukan terhadap tanaman atau bagian tanaman yang terserang OPT, tanaman atau bagian tanaman yang belum terserang tetapi diperkirakan akan rusak karena sifat OPT yang ganas. Yang ketiga, kewajiban pelaksanaan eradikasi ada pada perorangan atau badan hukum dan kelompok masyarakat yang berkepentingan. Lalu yang terakhir, pemberian kompensasi atas tanaman atau benda lainnya yang terserang OPT, tetapi harus dimusnahkan dalam rangka eradikasi. Dapat dalam bentuk uang, penggantian sarana produksi dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan eradikasi. Pasal-pasal tentang eradikasi antara lain yaitu ada pasal 25 ayat 1 dan 2 tentang pelaksanaan eradikasi oleh pemerintah terhadap OPT yang sangat berbahaya. Lalu ada pasal 26 ayat 1 dan 2, pemberian kompensasi terhadap tanaman atau benda lainnya yang dimusnahkan dalam pelaksanaan eradikasi. Lalu ada pasal 27 tentang ketentuan mengenai pengendalian dan eradikasi OPT yang lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu ada karantina tumbuhan. Pengertian karantina tumbuhan yaitu upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama, penyakit, atau organisme pengganggu tanaman atau OPT dari luar negeri ke area lain di dalam negeri atau wilayah RI yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. Tindakannya yaitu yang pertama ada pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, lalu penolakan, dan pemusnahan, lalu terakhir pelepasan. Peran karantina tumbuhan dalam eradikasi yaitu yang pertama mencegah masuknya OPTK A1. OPTK yaitu OPT yang belum terdapat di Indonesia atau dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, mencegah penyebaran OPTK A2 atau OPT yang telah terdapat di wilayah Indonesia namun masih terbatas pada wilayah tertentu saja ke wilayah lain yang masih bebas OPT tersebut. Yang ketiga yaitu mencegah keluarnya OPT tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia. Persyaratan karantina antara lain yang pertama ada dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit. Yang kedua, melalui tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga,
dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. Yang keempat, ada pelaporan komoditas bisa dilakukan 2 hari sebelum keberangkatan petugas karantina di bandara atau kantor pelayan yang terdekat. Dan yang terakhir, setiap media pembawa akan diperiksa dan dipastikan terbebas dari hama penyakit hewan atau tumbuhan. Undang-undang yang mengatur karantina tanaman antara lain ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang pengeluaran dan pemasukan tanaman dan bibit tanaman. Lalu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang pencegahan keluarnya hama, penyakit, dan OPT tertentu dari wilayah RI. Lalu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang mencegah masuknya jasad-jasad pengganggu tanaman dari suatu negara ke negara lain. Berikutnya, yang kedua adalah pengelolaan secara kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis adalah cara pengendalian dengan menggunakan langkah-langkah bercocok tanam yang lazim dan tepat dengan mengelola lingkungan sedemikian rupa. Prinsip pengelolaan penyakit secara kultur teknis yang pertama yaitu menggunakan lahan yang tidak mengandung patogen atau non-infested area. Yang kedua, menggunakan bibit yang bebas dari patogen atau non-infectious planting materials. Yang ketiga, memelihara tanaman dengan baik untuk mengurangi adanya serangan atau crop maintenance and therapy. Yang pertama yaitu menggunakan lahan yang tidak mengandung patogen atau non-infested area. Pengertiannya, prinsip ini berarti tanah atau areal yang bebas dari infeksi patogen, penyebab penyakit. Pemilihan lahan secara geografis bertujuan memilih lahan untuk menumbuhkan atau menanam suatu tanaman yang memenuhi persyaratan tumbuh yang baik, terutama tanah dan iklim atau ekologinya. Cara pengendaliannya yaitu dengan pemilihan tanah untuk penanaman di daerah setempat atau juga memilih tanah yang masih baru. Di sini diartikan pemilihan areal yang cocok untuk penanaman suatu tanaman dapat merupakan suatu langkah yang penting dalam menghindarkan tanaman dari organisme yang tergolong kepada root infecting, artinya yang menyerang akar tanaman. Yang kedua yaitu adalah crop rotation, yang dimana dengan melakukan pergiliran tanaman, maka patogen-patogen tanah akan binasa atau putus siklus hidupnya, karena mereka tidak dapat tahan bersaing dengan organisme tanah lainnya. Yang ketiga yaitu sanitasi. Sanitasi termasuk semua tindakan yang ditunjukkan untuk meminimalisir atau meniadakan serta mengurangi jumlah patogen yang ada di dalam suatu lapangan pertanaman, termasuk juga mungkin di gudang penyimpanan. Dalam prakteknya, khusus sanitasi yang berhasil dilakukan antara lain adalah membinasakan sisa-sisa tanaman yang sakit, mencegah pemakaian pupuk kompos atau pupuk kandang yang mengandung penyebab penyakit patogen, disinfektasi tanah dengan pemanasan, disinfektasi tanah dengan pestisida, dan yang terakhir membuang tanaman yang sakit dan meniadakan tanaman inang pengganti dan gulma sebagai inang. Yang kedua yaitu menggunakan bibit yang bebas dari patogen atau non-infectious planting materials, yaitu dapat dilakukan dengan cara bibit atau biji serta benih yang sehat atau bebas sejak semula. Yang kedua, melakukan disinfested dari bibit. Yang ketiga, pembersihan benih. Yang keempat, pengaturan waktu tanam bagi tanaman untuk menghasilkan benih. Yang kelima, dengan kultur jaringan. Lalu prinsip yang ketiga yaitu memelihara tanaman dengan baik untuk mengurangi adanya serangan atau crop maintenance and therapy. Dapat dilakukan dengan cara pemupukan, yang dimana pemupukan yang seimbang akan mempertinggi ketahanan tanaman terhadap penyakit tertentu. Yang kedua, pertanaman campuran. Pertanaman campuran dapat menekan serangan penyakit karena patogen yang sama tidak dapat menyerang kedua macam tanaman tersebut. Yang ketiga yaitu dengan irigasi. Tujuan dari pengairan adalah untuk membasahi tanah agar akar mudah memperoleh air dan hara makanan, sehingga ketahanan tubuh tanaman semakin meningkat.
Yang keempat, penyiangan tanaman. Apabila ada tanaman yang sakit di sekitar tanaman budidaya harus segera disiangi agar tidak terjadi penularan. Yang kelima yaitu pemangkasan bagian tanaman, di mana memangkas bagian tanaman yang terinfeksi penyakit dapat memutus siklus penyebaran penyakit. Dan yang terakhir adalah penambahan bahan organik. Semakin kaya unsur hara yang terkandung di dalam tanah, semakin banyak pula energi yang diterima tanaman yang ditanam di atas tanah tersebut dan tidak rentan akan penyakit. Kelebihan dari pengendalian secara kultur teknik ini yang pertama yaitu memenuhi kriteria pola tanam yang baik untuk menekan munculnya hama vektor penyakit. Yang kedua, meminimalkan biaya produksi, dan yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan alam. Kekurangannya, belum semua petani tertarik menerapkan pola tanam serempak dan sesuai anjuran. Yang kedua, perlu ketekunan dan disiplin yang tinggi antar petani untuk menerapkan pola tanam ini. Kemudian ada pengelolaan dengan tanaman tahan. Pengertiannya, merupakan teknik pengendalian penyakit menggunakan bahan tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit tanaman. Varietas tanaman tahan adalah varietas yang memiliki sifat-sifat yang memungkinkan tanaman itu menghindar atau pulih kembali dari serangan hama yang dapat mengakibatkan kerusakan pada varietas lain yang tidak tahan terhadap hama tersebut. Syarat-syaratnya yang pertama, tahan terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua, tahan terhadap kondisi serangan. Dan yang ketiga, tahan terhadap variasi ras patogen. Sifat ketahanan tanaman ada dibagi menjadi dua, yaitu ketahanan vertikal dan ketahanan horizontal. Ketahanan vertikal merupakan ketahanan yang hanya terhadap pada satu biotipe hama dan biasanya bersifat sangat tahan, namun mudah patah apabila muncul biotipe baru. Sifat ketahanan ini dikendalikan oleh satu atau sedikit gen pada tanaman. Yang kedua yaitu ketahanan horizontal, merupakan ketahanan terhadap banyak biotipe hama dan bersifat bebas dari adanya biotipe serangga hama. Sifat ketahanan ini dikendalikan oleh banyak gen. Kemudian untuk kelebihannya, yang pertama ada aman, ekonomis, dan praktis. Yang kedua dapat menghambat perkembangan serangga yang bertindak sebagai vektor penyakit. Yang ketiga, dampak negatif terhadap lingkungan itu terbatas. Kemudian untuk kekurangannya, waktu dan biaya pengembangan yang dibutuhkan itu sangat besar. Kemudian keterbatasan sumber lahan dan dapat memunculkan biotipe hama yang baru. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang kami mohon maaf. Terima kasih.